Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Zulfa yang akan membahas terkait dengan kasus penyiksaan anak di Kota Malang yang menimpa merupakan salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang mencerminkan kompleksitas masalah dari sisi hukum, sosial budaya, psikologis, dan rehabilitasi. Berikut adalah penjelasan menyeluruh mengenai berbagai aspek dalam kasus ini. Yang pertama, aspek hukum. Ada undang-undang terkait. Beberapa undang-undang yang relevan dengan kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Pasal 78 menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap anak dapat dipidana maksimal 5 tahun atau denda 100 juta. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat 1, setiap orang tua yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anaknya dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Kemudian pasal 80 ayat 3, jika perbuatan tersebut mengakibatkan cedera berat atau kematian anak, ancamannya bisa meningkat hingga 10 tahun. Kemudian kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 353, penganiayaan berat dapat dikenai hukuman maksimal 8 tahun. Pasal 351, penganiayaan ringan dapat dikenai hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT. Pasal 44, pelaku KDRT dapat dipidana hingga 5 tahun jika korban mengalami luka sedang dan hingga 10 tahun jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Kemudian untuk pembahasan kedua ada proses hukum. Proses hukum dimulai dari laporan masyarakat atau pihak rumah sakit kepada polisi. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk memeriksa saksi, korban, dan tersangka. Kemudian jika bukti cukup, tersangka ditetapkan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Selanjutnya akan dilakukan persidangan di pengadilan negeri dan juga hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta persidangan dan tuntutan jaksa. Kemudian penjelasan terkait dengan sanksi hukum. Yang pertama, ancaman hukuman tergantung pada hasil visum dan kerusakan fisik atau mental yang dialami korban. Dengan adanya penyiksaan selama 6 bulan, kondisi tubuh korban yang kurus dan luka-luka, serta upaya pembunuhan melalui gantung, maka ancaman hukumannya bisa mencapai 10 tahun penjara. Kemudian, untuk sanksi hukum yang terakhir, bisa juga diterapkan hukuman tambahan berupa rehabilitasi pelaku atau wajib menjauhi korban. Untuk yang keempat, ada perlindungan hukum. Korban berhak mendapatkan layanan perlindungan anak dari KPPAD, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah, atau LPKA, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian, untuk perlindungan hukum yang kedua, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, anak korban harus diberikan tempat penampungan sementara shelter oleh dinas sosial atau lembaga swasta yang peduli pada anak. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan presiden hukum. Yang pertama, kasus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus bocah Cianjur 2022 yang disiksa oleh pamannya hingga tewas. Kemudian ada kasus Meiza Safira di tahun 2021 di Batam yang disiksa ibu tiri dan pacar ibunya. Kemudian ada kasus anak Indramayu 2023 yang dibiarkan kelaparan dan dikurung selama bertahun-tahun. Kemudian yang selanjutnya, dalam kasus-kasus tersebut pelaku biasanya dihukum antara 3 sampai dengan 10 tahun penjara, tergantung tingkat keparahannya. Untuk penjelasan terkait dengan aspek non-hukum. Yang pertama, aspek sosial budaya. Penjelasannya yaitu struktur keluarga yang rusak. Keluarga inti seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, tetapi dalam kasus ini justru menjadi sumber bahaya. Untuk aspek sosial budaya yang kedua, yaitu ada kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi, bisa menjadi faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, pola asuh yang tidak tepat, dominasi otoriter dari keluarga, dan kurangnya edukasi parenting. Kemudian yang keempat, ada stigma sosial yang rendah terhadap pelaporan kekerasan dalam keluarga, membuat kasus seperti ini sulit terdeteksi lebih awal. Kemudian untuk aspek psikologinya adalah yang pertama, mengalami trauma berat akibat penyiksaan fisik dan emosional selama 6 bulan. Yang kedua, gejala trauma, mimpi buruk, menangis saat tidur, menyebut nama ayah mungkin sebagai simbol harapan atau rasa kecewa. Yang ketiga, membutuhkan terapi trauma healing secara intensif dan berkelanjutan. Yang keempat, ada risiko gangguan perkembangan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Kemudian penjelasan selanjutnya terkait dengan psikologi pelaku. Kemungkinan besar pelaku mengalami masalah kontrol diri, agresivitas tinggi, sikap otoriter atau trauma masa kecil. Faktor lingkungan, tekanan ekonomi, dan kurangnya kontrol emosi bisa menjadi pemicu. Yang ketiga, itu mereka mungkin memiliki pola pikir dominatif dan tidak sensitif terhadap hak anak. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dampak psikologis dan sosial. Yang pertama, korban akan kesulitan membangun hubungan percaya dengan orang lain dan juga sulit untuk bersekolah atau bersosialisasi karena trauma dan stigma. Juga keluarga pelaku akan mengalami stigma negatif dari masyarakat dan masyarakat sekitar mungkin merasa gagal dalam mendeteksi atau melaporkan kekerasan yang terjadi.
Dan peran keluarga, masyarakat, keluarga besar seharusnya menjadi sistem pengawasan internal dalam keluarga, namun dalam kasus ini malah menjadi pelaku. Kemudian permasalahan dalam peran keluarga dan masyarakat, tetangga dan masyarakat sekitar seharusnya peka terhadap tanda-tanda kekerasan seperti anak yang jarang terlihat atau tampak ketakutan. Kemudian yang ketiga, tokoh agama, RT atau RW, dan lembaga sosial lokal harus lebih efektif dan juga lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan intervensi dini. Untuk yang terakhir, itu rehabilitasi dan pemulihan. Terkait dengan fisik, korban telah menunjukkan progres pemulihan fisik, kenaikan berat badan dari 10 kilo ke 14 kilo. Psikososial, terapi trauma healing oleh psikolog profesional, kemudian pendampingan dari lembaga seperti yayasan bersama anak bangsa atau Komnas PA. Kemudian pendidikan, perlu program chat up education jika korban tertinggal sekolah selama masa penyiksaan. Kemudian untuk tempat tinggal, rekomendasi agar si korban tidak kembali ke lingkungan pelaku dan juga bisa ditempatkan di rumah aman, safe house, atau diasuh oleh keluarga dekat yang layak. Untuk kesimpulannya adalah, kasus korban ini adalah bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam ranah keluarga. Yang pertama, terus yang kedua, pelaku adalah keluarga sendiri, sehingga menunjukkan kerusakan struktur keluarga dan perlindungan anak yang gagal. Kemudian korban membutuhkan pemulihan multidimensi, fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Kemudian proses hukum harus cepat dan transparan untuk memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah bagi pelaku. Untuk rekomendasinya, yang pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat mekanisme perlindungan anak di tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, untuk masyarakat harus didorong untuk proaktif melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, penegakan hukum harus tegas dan cepat dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan PKDRT. Untuk yang keempat, rehabilitasi korban harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan psikolog, medis, dan tenaga sosial. Untuk yang kelima, itu pencegahan harus dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang hak anak, pola asuh positif, dan pentingnya melaporkan kekerasan.